大家好，今天我们学习第9课。你儿子在哪儿工作？ Hari ini kita akan belajar bab 9 yang berjudul Di mana anak laki-lakimu bekerja? Jadi untuk bab ini kita akan mempelajari materi tentang pekerjaan dan juga lokasi. Ya, karena di sini ada kata zai nar, di mana, dan ada kata gongzuo, yaitu pekerjaan ya atau bekerja. Dan untuk pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ke-40, kita akan belajar beberapa materi. Yang pertama adalah pinyin yang berfokus pada nada, ya, nada yang terakhir. Sebelumnya kita sudah belajar nada 1, 2, 3 bertemu dengan nada lain. Kali ini kita akan belajar nada 4 bertemu nada lain. Yang kedua adalah kosakata baru yang ada di dalam teks 1. Ya. Selanjutnya kita belajar tata bahasa ke-1 yang ada di dalam teks 1. Dan yang keempat kita akan belajar teks 1. Yang terakhir kita akan latihan, ya. Kita akan mengerjakan beberapa latihan dan nanti Lause juga akan kasih tugas untuk kalian kerjakan. Oke, kita langsung saja ke materi pertama yaitu pinyin. Kita akan membaca pinyin yang ada nada 4 bertemu nada lain. Nah, di sini bisa kalian lihat nada 4 bertemu dengan nada lain ya. Yang pertama adalah nada 4 bertemu nada 1, nada 4 bertemu nada 2, nada 4 bertemu nada 3, dan nada 4 bertemu nada 4. Kita lihat satu persatu, nada 4 bertemu nada 1. Nada 4 itu yang pasti dia dari atas ke bawah, ya. Dan nada 1 itu datar dan ada di atas ini. Contohnya ada di kata roti, yaitu mian pao, mian pao. Begitu ya. Kemudian nada 4 bertemu dengan nada 2. Cara bacanya bagaimana? Seperti contoh di sini ada mi, yaitu mian tiao, mian tiao. Ya. Selanjutnya yang ketiga, nada 4 bertemu nada 3. Di sini bisa kalian lihat ya, nada 4-nya dari atas ke bawah, sedangkan nada 3 ada leokan tetapi dia ada di bawah sini. Jadi dia nadanya tidak tinggi, sedangkan nada 4 tinggi kemudian turun, dan nada 3 leokannya ada di bawah sini. Contohnya ada di kata komputer, yaitu dian nao, dian nao. Ya, selanjutnya yang terakhir adalah nada 4 bertemu nada 4. Dan ini menurut Lause lebih mudah ya, karena nadanya sama. Dia dari atas turun dan dari atas turun. Contohnya ada di kata telepon, yaitu dian hua, dian hua. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa nada 4 bertemu dengan nada lain. Di sini Lause akan meminta kalian untuk mendengarkan audio bagaimana cara melafalkan nada 4 bertemu nada 1, nada 4 bertemu nada 2, dan nada 4 bertemu nada 3, dan yang terakhir nada 4 bertemu dengan nada 4. Di sini bagaimana cara melafalkannya? Silakan kalian dengarkan audionya dan kalian perhatikan satu persatu kata yang ada di tampilan ini. 听录音并跟读，注意声调的搭配。 Listen to the recording and read after it. Pay attention to the collocation of tones. 夏天，去年，跳舞，睡觉，电灯，电池，电影，电视，
唱歌，复习，汉语，汉字，健康，地图，地铁，见面。 Oke, jadi seperti itu ya untuk cara melafalkan nada 4 bertemu nada lain. Semisalnya kalian ingin latihan untuk melafalkan semua kata ini yang memiliki nada 4 dan bertemu dengan nada lain, kalian bisa ulangi lagi videonya, kemudian kalian baca satu persatu. Oke? Selanjutnya kita lihat di sini ada latihan. Nah, di sini ada latihan. Pilihlah kata yang sesuai dengan audio. Di sini ada, di setiap nomor ada 2 kata ya. Kemudian bisa kalian pilih kata mana yang terdengar sesuai dengan audio, apakah yang kiri atau yang kanan. Di sini Lose tidak meminta kalian menjawab, tetapi Lose ingin kalian menebak sendiri. Kemudian nanti setelah audionya Lose perdengarkan, akan Lose munculkan jawabannya apakah sesuai dengan perkiraan kalian. Ya, jawabannya benar apakah sesuai dengan perkiraan dari jawaban kalian. Oke, di sini Lose akan mainkan audionya, kemudian kalian jawab sendiri ya. 3. 语音 3. Pronunciation. 第一部分 Part 1. 第1到8题，听录音，选择听到的双音节词语。 Questions 1 to 8. Listen to the recording and mark the disyllabic words you hear. 1. 半天。 2. 录音。 3. 互相。 4. 但是。 5. 健康。 6. 画面。 7. 自己。 8. 遇到。 Bagaimana dari jawaban kalian yang sudah kalian tebak, apakah semuanya benar? Seperti yang ditampilkan di dalam PPT ini. Kalau semuanya benar, berarti kalian juga bisa membedakan ya. Ketika ada suatu audio, kalian bisa membedakan dia penulisan pinyinya bagaimana. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada, misalnya di sini ada beberapa kata yang tidak memiliki nada. Seperti yang biasanya kita lakukan latihan ya, yang Lose minta kalian tuliskan nadanya. Di sini sama, tapi di sini Lose tidak meminta kalian untuk menuliskan satu persatu. Lose hanya ingin kalian menebak apakah tebakan kalian benar, mereka memiliki nada berapa. Ya. Yang jelas, untuk suku kata pertama, seperti cai, pan, tian, yun, itu semuanya adalah nada 4. Sedangkan yang belakang, jian, tian, ying, dong. Nah, itu pasti memiliki nada yang berbeda-beda. Ya. Oke, sebentar lagi akan Lose mainkan audionya, kemudian kalian pikirkan sendiri dia, kemudian kalian tebak tiap kata memiliki nada berapa. Nanti setelah audionya diputar langsung Lose
tampilkan ya nadanya. Jadi langsung kalian lihat apakah tebakan kalian benar atau salah ya. Oke, langsung mulai. Part 2. 第9到16题，听录音，给下列词语标注声调。 Questions 9 to 16. Listen to the recording and add the tone marks to the following words. 9. 再见，在线。10. 半点，半年。11. 电影，电视。12. 运动，运行。13. 或者，火车。14. 睡觉，世界。15. 季节，地铁。16. 办法，变化。 Bagaimana tebakan kalian? Apakah benar semua atau masih ada yang kurang tepat? Saya harap semuanya jawaban kalian benar ya. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Di sini kita akan belajar materi yang kedua, yaitu shengci yi, kosakata baru 1, yang nantinya ada di teks 1 ya. Oke, kosakata pertama kita adalah xiao. Xiao. Xiao adalah kata sifat ya, yang artinya adalah kecil. Dan di sini Rosu membuat kalimat 这条鱼很小。这条鱼很小。Yang artinya adalah ikan ini sangat kecil. Nah, seperti yang sudah Rosu jelaskan sebelumnya di bab 8, ketika kita ingin memberitahu ini atau itu, yang menggunakan je atau na, itu kita harus menambahkan kata satuan di sebelum kata benda ya. Nah, di sini kata benda yu, kata satuannya adalah tiao. Jadi ketika kita ingin bilang ikan ini, kita harus bilang je tiao yu. Kita tidak bisa bilang je yu, tapi kita harus bilang je tiao yu. Nah, misalnya kalau kalian belum tahu kalau yu ikan itu kata satuannya adalah tiao, kalian bisa gunakan ke ya. Je ke yu itu juga boleh. Tapi ketika kalian sudah tahu ya, usahakan kalian juga cari tahu ya, suatu kata benda itu kata satuannya apa. Kalau kalian sudah tahu yu kata satuannya tiao, kalian harus bilang je tiao yu ya, ikan ini. Nah, di sini xiao dia karena kata sifat ya, kata sifat, maka di sebelum xiao kalian harus tambahkan hen yang artinya sangat. Hen xiao, sangat kecil ya. Oke, kosakata baru kedua kita adalah mau. Mau yaitu kucing ya, dia adalah kata benda. Lalu membuat contoh kalimat di sini. 我有2只猫。我有2只猫. Saya punya 2 ekor kucing. Nah, di sini mau juga punya kata satuan. Kata satuannya adalah zhi. Jadi ketika kita bilang
2 ekor kucing, kita bilang 2只猫. Ya, 2只猫, 2 ekor kucing. Selanjutnya kosakata ketiga kita adalah狗.狗, dia adalah kata benda yang artinya anjing. Nah, di sini Losu membuat contoh kalimat 这只狗很可爱. 这只狗很可爱. Di sini juga kalimatnya adalah anjing ini, ya, anjing ini. Nah, karena anjing memiliki kata satuan 只, jadi kita gunakan 只, ya. 这只狗, anjing ini, 很 sangat 可爱. 可爱 itu adalah lucu. Jadi di sini contoh kalimat ini artinya adalah anjing ini sangat lucu, ya. Selanjutnya kosakata baru keempat kita adalah 椅子. 椅子, yaitu kursi. Dia adalah kata benda juga, ya. Di sini Losu membantu kalimat 这把椅子多少钱? 这把椅子多少钱? Nah, di sini juga Losu mengatakan kursi ini, ya, kursi ini. Nah, karena 椅子, kata satuannya adalah 把, jadi kita gunakan 把 di setelah 这, ya. 这把椅子, kursi ini. 多少钱? 多少钱 adalah berapa harganya, ya. 多少钱 adalah suatu frasa yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya, ya, tatapan, yang berarti berapa harganya. Oke, kosakata baru kelima kita adalah 在. 在. 在 adalah kata depan, ya, yang berarti di. Di sini Losu membuat contoh kalimat 我们今天在学校学习. 我们今天在学校学习. Kita hari ini di sekolah belajar, ya. Nah, di sini kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, di sekolah akan di akhir kalimat, ya, menjadi kata keterangan tempat. Tetapi kalau di dalam bahasa Tionghoa, kalian harus letakkan di sebelum predikat, ya. Predikatnya adalah 学习. Nah, 在 harus diletakkan di sebelum 学习. Jadi misalnya kalian bilang 我们今天学习在学校, itu salah. Jadi 在学校 harus di sebelum predikat. Predikatnya adalah 学习, ya. 我们今天在学校学习. Selanjutnya kosakata baru keenam kita adalah 哪儿. 哪儿, ya. Di sini adalah kata ganti yang berarti mana. Kita sebelumnya sudah belajar, ya, 哪儿, yang artinya mana di dalam buku kita sebelumnya, ya. Nah, di sini kita bertemu lagi dengan 哪儿. 哪儿. Di sini Losu membuat contoh kalimat 图书馆在哪儿. 图书馆在哪儿. 图书馆 yaitu perpustakaan, ya. Jadi di sini artinya adalah perpustakaan di mana, ya. Di sini menanyakan suatu lokasi. Jadi kita bisa menggunakan 哪儿 untuk menanyakan lokasi. Selanjutnya kosakata baru ketujuh kita adalah 那儿. 那儿 berbeda dengan 哪儿, ya. Kalau 哪儿 itu nada 3, tapi 那儿 itu adalah nada 4. Di sini dia adalah kata benda yang berarti sana. Di sini Losu membuat contoh kalimat 图书馆在那儿. 图书馆在那儿. Nah, di sini artinya berbeda, ya, dengan yang tadi. Kalau tadi 图书馆在哪儿 itu bertanya, ya, perpustakaan ada di mana. Sedangkan yang ini 图书馆在那儿, perpustakaan di sana, ya. Selanjutnya kosakata baru terakhir kita adalah 下面. 下面.
Dia adalah kata benda yang berarti bawah. Di sini langsung membuat contoh kalimat 小狗在椅子下面. 小狗在椅子下面. Anjing kecil di bawah kursi. Nah, di sini berbeda ya. Kalau bahasa Indonesia kita bilang di bawah kursi. Bawah dulu, kemudian kursinya. Tetapi kalau bahasa Tionghoa itu kebalikannya. 在椅子下面. 椅子dulu, baru 下面. Itu ya. Jadi, itulah beberapa kosakata baru kita yang hari ini harus kita pelajari. Totalnya ada 8 kosakata baru. Yang pertama adalah 小, yang kedua adalah mau, ketiga adalah 狗, keempat adalah 椅子, kelima adalah 在, keenam adalah 哪儿, ketujuh adalah 那儿, kedelapan adalah 下面. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu 语法一, tata bahasa 1. Tata bahasa 1 kali ini adalah kata tanya 哪儿. Kata tanya 哪儿 digunakan untuk menanyakan lokasi dari sesuatu atau seseorang. Di sini strukturnya adalah subjek ditambah dengan 在 dan ditambah dengan 哪儿. Yang menjadi subjek itu adalah sesuatu atau seseorang yang akan kita cari lokasinya, ya. Contoh kalimatnya yang pertama di sini adalah 我的杯子在哪儿? 我的杯子在哪儿? Nah, di sini pertanyaan ini adalah dia mencari apa? Mencari 我的杯子. Cangkir saya, ya. Cangkir saya di mana? Ya. Selanjutnya, contoh kalimat yang kedua adalah 你的朋友在哪儿? 你的朋友在哪儿? Nah, yang dicari adalah 你的朋友, ya. 你的朋友, teman kamu di mana? Oke, contoh yang selanjutnya adalah 小猫在哪儿? 小猫在哪儿? Nah, yang dicari adalah kucing kecil, ya. Yang dicari adalah 小猫. 小猫在哪儿? Kucing kecil di mana? Oke, jadi gramatika kali ini yang kita pelajari hanya satu, yaitu penggunaan 哪儿. Penggunaan kata tanya 哪儿. Selanjutnya kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu 课文一, teks 1. Coba kita lihat. Jadi ini adalah teks 1 kita. Setelah kita belajar kosakata baru dan juga tata bahasa, pastinya kita akan lebih mudah untuk memahami teks baru kita, ya. Jadi di sini adalah teks ke-1 kita. Lalu ingin kalian mendengarkan audionya terlebih dahulu. Kemudian kalian sambil mengira-ngira, ya, arti dari teks 1 ini kira-kira apa. Oke, di sini Rosa akan mulai untuk audionya. Silakan kalian dengarkan.第9课，你儿子在哪儿工作？ Lesson 9. Where does your son work? 课文1， Text 1. 小猫在哪儿？小猫在那儿。小狗在哪儿？小狗在椅子下面。 New words. 小猫在那儿，狗椅子
下面 Oke, dari sini bagaimana? Apakah kalian bisa memahami dari teks 1? Coba kita lihat satu persatu ya. Di sini yang pertama, si A bilang, Xiao Mao zai nar? Berarti ini adalah bertanya lokasi dari Xiao Mao ya. Jadi kita bisa artikan kucing kecil di mana? Nah, kemudian si B menjawab, Xiao Mao zai nar? Xiao Mao zai nar? Yaitu yang berarti kucing kecil di sana. Si A bertanya lagi, Xiao Gou zai nar? Xiao Gou zai nar? Nah, ini mencari sesuatu juga ya, yaitu mencari Xiao Gou. Nah, di sini bisa kita artikan anjing kecil di mana? Selanjutnya si B menjawab, Xiao Gou zai yi zi xia mian. Xiao Gou zai yi zi xia mian. Anjing kecil di bawah kursi. Ya, jadi seperti itu isi teks pertama kita. Ya, isi teks pertama kita yaitu tentang mencari kucing kecil dan anjing kecil. Ya, di sini juga kita coba latihan membaca kewen tanpa ada pinyin. Ya, coba kita baca sama-sama. Xiao Mao zai nar? Xiao Mao zai nar? Xiao Gou zai nar? Xiao Gou zai yi zi xia mian. Oke, kalian bisa juga coba latihan membaca dengan cara kalian mengulang video ini. Ya. Selanjutnya kita akan mengerjakan latihan. Ya. Lianxi 1, latihan 1. Berdasarkan apa saja yang sudah kita pelajari di hari ini ya. Nah, di sini ada beberapa kata. Ada yang pertama ada nar, ada xiao, ada nar, ada zai, dan ada yi zi. Nah, di sini akan ada beberapa kalimat yang kosong. Nah, kemudian kalian bisa pilih kata apa yang bisa mengisi kalimat itu untuk menjadi kalimat yang tepat ya. Di sini kalimat pertama adalah Xiao Mao titik nar. Xiao Mao titik nar. Nah, di sini kita bisa menggunakan zai ya. Xiao Mao zai nar. Kemudian nomor 2, 图书馆在 titik-titik. 图书馆在 titik-titik. Kita bisa gunakan nar. Karena apa? Karena ini dia tanda bacanya adalah titik, bukan tanda tanya. Ya, kalau titik kita bisa gunakan nar. 图书馆在那儿. Selanjutnya nomor 3, 小狗在 titik-titik 下面. Kita di sini bisa gunakan 椅子 ya. 小狗在椅子下面. Selanjutnya nomor 4, 这只猫很. Kita bisa jawab 小 ya. 这只猫很小. Yang terakhir, 李月在 titik-titik. Nah, ini karena dia tanda tanya, kita bisa gunakan 哪儿. 李月在哪儿. Oke, kita lihat satu persatu. Nomor 1, 小猫在哪儿? Kucing kecil di mana? Nomor 2, 图书馆在那儿. Perpustakaan di sana. 小狗在椅子下面. Anjing kecil di bawah kursi. 这只猫很小. Kucing ini sangat kecil. 李月在哪儿? 李月di mana? Oke, selanjutnya kita lihat. Di sini ada pertanyaan. 你在哪儿? Kamu di mana? Misalnya kalian ada di 超市. Kalian bisa jawab 我在超市. Misalnya kalian ada di 商店.
Kalian bisa jawab, 我在上店。你在哪儿? Kalian ada di rumah. Kalian bisa jawab, 我在家。Kalian ada di sekolah. Kalian bisa jawab, 我在学校。你在哪儿? Kalian ada di perpustakaan. Kalian bisa jawab, 我在图书馆。Kalian ada di bioskop. Kalian bisa jawab, 我在电影院。Oke, selanjutnya Lose ingin meminta kalian untuk mengetik. Oke, di sini kita akan melakukan latihan dikte dan Lose akan mengucapkan 10 kalimat dan apa yang kalian dengar, kalian harus mengetiknya. Jadi, misalnya Lose akan bilang nomor 1, gitu ya. Kalian tinggal tulis nomor 1. Misalnya nomor 1, Lose bilang, 小猫在椅子下面. Nah, kalian bisa tulis 小猫在椅子下面. Dan ini Lose sarankan kalian tulisnya langsung jadi 1. Kalian ketiknya langsung jadi 1. 小猫在椅子下面. Nah, nanti akan keluar di bagian nomor 1. Ya, jadi langsung kalian spasi dan kalian kasih titik. Nah, setelah itu kalian harus mengartikan juga. Nah, di sini misalnya artinya adalah kucing kecil di bawah kursi. Ya, seperti itu. Misalnya nomor 2 sekarang. Misalnya nomor 2. Nomor 2, yang kalian dengarkan misalnya 老师在哪儿? Nah, di sini kalau ada kalimat 老师在哪儿? Nah, kalian akan menulis nar. Cara menulis nar bagaimana? Caranya adalah N-A-E-R. Kalian harus tulis N-A-E-R. Nanti akan keluar nar seperti ini. Tetapi kalau misalnya kalian tulisnya nar, N-A-R, itu tidak akan keluar nar, tapi keluarnya na dan ren. Ya, jadi kalian harus tulis nar. Nah, di sini akan keluar di 老师在哪儿? Bisa kalian spasi dan kalian kasih tanda baca, tanda tanya, karena dia bertanya, ya. Dan sama kalian juga harus kasih artinya. Di sini bisa kita artikan 老师 di mana? Itu ya. Nah, kemungkinan nanti juga ada kalimat seperti ini. Misalnya, nomor 3, 我的杯子在那儿. Nah, Lose bilangnya 在那儿. Nah, di sini kan nggak langsung keluar ya, nar. Tapi keluarnya nar. Jadi kalian bisa pilih ini dulu, kemudian kalian hapus, kalian tulis lagi nar. Nar itu adalah yang ini. Ya, jadi jangan sampai kebalik antara nanti Lose bilang nar atau nar. Ya. Oke, setelah ini Lose akan bacakan 10 kalimat untuk kalian ketik ya, kemudian kalian artikan. Nanti cara pengumpulannya bagaimana? Setelah kalian menuliskan 10 kalimat, ya, hanse dan juga arti, nanti silakan di screenshot hasil pengetikannya dan penerjemahannya, di screenshot, kemudian file fotonya bisa diunggah di dalam Teams, nanti akan Lose buatkan tugas ya, tinggal kalian upload di sana berupa file foto, ya. Oke, akan Lose mulai ya. Nomor 1, 小猫在哪儿? 小猫在哪儿?
Nomor 2, 小猫在那儿。小猫在那儿。Nomor 3, 小狗在哪儿？小狗在哪儿？Nomor 4, 小狗在椅子下面。小狗在椅子下面。Nomor 5, 这只猫很小。这只猫很小。Nomor 6, 它有一只狗。它有一只狗。Nomor 7, 在学校有很多椅子。在学校有很多椅子。Nomor 8, 我在学校看书。我在学校看书。Nomor 9, 商店在那儿。商店在那儿。Nomor 10, 我的小猫在椅子下面睡觉。我的小猫在椅子下面睡觉。Oke, silakan dari 10 kalimat tersebut diterjemahkan terlebih dahulu, kemudian setelah selesai silakan di screenshot dan diunggah ke dalam tugas yang nanti akan Lulusu buatkan, ya. Oke, jadi pertemuan kita sampai di sini. Selanjutnya kita akan bertemu di pertemuan ke-41 membahas materi selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya. 我们现在下课，谢谢大家，再见。